Kalau orang itu punya motor baru, mobil baru keluar dari dealer, itu sampai ke bawah mimpi, saking senengnya itu. Dicuci, dielus-elus, lebih banyak ngelus-ngelus motornya melebihi istrinya. Seneng dengan motor itu. Dipoto, dibikin status. Alhamdulillah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Ini masih baru. Nanti kalau sudah agak lama, sebulan, 2 bulan, agak biasa. 3 bulan boleh dipinjam orang. 2 tahun, 3 tahun sudah bosen. 5 tahun lihat motornya, pengen cari tukar tambah yang baru. Kalau orang itu pengantin baru, begitu juga. Di sini banyak bapak-bapak, di sini banyak ibu-ibu. Yang anak muda malah belum tampak ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah merasakan yang namanya pengantin baru. Pengantin baru itu masa-masa yang indahnya luar biasa. Malam pertama itu walaupun panjang itu seperti 2,5 menit saking cepatnya. Masya Allah, istrinya itu belum minta saja, suami sudah peka. Saking cintanya di malam-malam pertama. Semua kelemahannya istri menjadi kelebihan bagi suami. Suami punya istri yang gendutnya luar biasa. Gemuk, beratnya 80 kilo. Tapi ketika dia ini pengantin baru melihat yang gemuk tadi seneng. Alhamdulillah punya istri gendut, gak perlu beli kasur. Orang itu kalau sudah cinta, kekurangan itu menjadi tampak kelebihan. Kalau orang itu sudah cinta, kekurangan yang jelas kurangnya itu tampak kelebihan. Kalau orang itu punya suami atau punya istri yang bimoli. Bimoli itu bibirnya agak moncong 5 cm. Maju. Tapi kalau cinta, kemoncongannya itu menjadi keindahan tersendiri. Itu pengantin baru. Kalaupun punya istri yang kulitnya agak gelap, dia seneng aja. Masya Allah istriku, saya ngelihat kamu itu kok mirip melihat Hajar Aswad. Kamu lihat di Mekah itu Hajar Aswad tuh orang rebutan nyium. Kalau ngelihat kamu tuh bawaannya pengen nyosor aja. Pengantin baru. Pengantin baru itu 2 orang, seakan-akan dunia itu milik berdua, yang lain tuh ngontrak semuanya. Pengantin baru. Sampai saya ini pernah ada salah satu teman saya, dia nikah. Setelah 10 hari saya tanya, gimana? Kamu nikah gimana? Maka orang tadi mengatakan, Mas, cerita-cerita yang katanya perempuan itu banyak ngomong, banyak ngomel, gak ada semua. Istri saya itu betul-betul wanita dunia tapi speknya bidadari. Gak ada katanya istri itu gak syukur, gak ada katanya istri itu ngambekan, gak ada. Semua itu gak ada, itu hoax. Berita bohong. Maka dalam hati saya, tunggunen telung bulan kas. Maka setelah 3 bulan saya tanya, gimana? Setelah nikah gimana? Masya Allah, ternyata di cerita-cerita para ulama itu bukan ada lagi. Istri saya lebih dari itu 10 kali lipat. Saya hampir stroke gak jadi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senikmat apapun nikmat, kalau lama-lama jadi gak nikmat. Maka Bani Israel itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi makanan dari surga, langsung namanya manna wa salwa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was salwa. Jadi Bani Israel, orang Israel itu dulu itu orang-orang mulia mereka itu. Dulu kalau keluar dari rumah ada mendung yang menaungi mereka. Makannya dari surga langsung, namanya manna wassalwa, yang enaknya itu Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau mereka makan manna dan salwa itu, saking enaknya jantungnya itu hampir berhenti. Dek, gak jadi Nabi.
Jalan lagi. Hari-hari makan, enak, berkurang, biasa. Lama-lama gimana? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Allah Musa, makanannya kok gini-gini terus, bosen dari langit, terus saya pengen dari bumi gitu loh. Minta sayur. Jadi Bani Israel itu dikasih makan dari surga malah minta sayur-sayuran, ijo-ijoan, timun, pecel itu yang diminta. Padahal sudah makan dari surga. Itulah manusia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Maka di surga nanti nikmatnya itu ditingkatkan. Enggak boleh sama. Kalau surga itu enggak tambah enak, nanti bosan juga. Katanya surga bagus biasa gitu. Maka surga itu satu suapan, 10-an enak, 20-an makin enak, 30-an makin enak. Maka di surga itu ada orang makan pisang, 1, enak, dibuang anunya kulitnya, 2, 3, 4. Maka ada malaikat datang, Tuan, buah yang lain nganggur itu loh. Masa makan pisang terus? Maka orang tadi bilang baru dikit. Coba lihat belakangmu. Dilihat belakangnya itu kulitnya sudah 1 gunung. Karena apa? Karena 1 suap enak, 2 suap makin enak. Allah itu Maha tahu manusia itu bosenan. Makanya setiap Jumat nanti ada pergantian wajah. Ada pasar namanya pasar muka. Hadis sahih. Soalnya kenapa? Orang itu walaupun nikah dengan orang yang paling ganteng, sedino dilihat yang ganteng, 2 hari yang ganteng, 3 hari yang ganteng, lama-lama mual, mukok pengen mutah. Orang itu walaupun istrinya cantik, dipermak terus, dihaluskan terus mukanya, lama-lama ya bosan juga. Maka di akhirat nanti kita semua yang hadir di sini insya Allah nanti akan ada pasar Jumat. Isinya apa? Muka. Loh, kok ada muka yang ganteng? Saya pengen itu ya Allah. Nanti pulang wajahnya bapaknya jadi ganteng. Ibunya ngelihat ini cuantik, ini mirip artis itu. Berubah wajahnya jadi cuantik. Setiap Jumat sekali seperti pengantin baru sepanjang masa. Allahumma amin. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Coba dulu sebelum kita punya motor. Pokoknya kalau saya sudah punya motor murah-murahan aja, Mio enak. Setelah punya Mio, melihat tetangganya punya Beat, gak bisa tidur. Duh, tonggoku duwe Beat mesti ngopeni tuyul loh. Saya pokoknya harus punya Beat, kalau sudah punya Beat semarem insya Allah. Tawajuh ke masjid. Setelah punya Beat, becek kok gagah. Setelah punya PCX kok masih kudanan, sementing mobil-mobil murah-murahan lah. Harga-harga 40 juta, sementing gak kudanan, bisa bawa anak istri. Sudah punya mobil murah-murahan, kok Xenia bagus ya. Setelah Xenia, kok anu bagus ya. Dulu orang itu katanya nikah, kalau udah nikah pokoknya enak. Setelah nikah, kok istri tetangga bagus ya. Manusia itu gak akan pernah puas. Orangnya itu bosenan, kemudian gampang lupa. Makanya malam ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Biar apa? Biar gak lupa kita ini punya Nabi. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi di dunia itu mereka itu punya doa istiqomah. Doanya apa? Allahumma ja'alni min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya ini umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu setinggi-tingginya umat Muhammad, setinggi-tingginya sahabat itu belum sama dengan serendah-rendahnya Nabi. Tapi seluruh Nabi atau hampir seluruh Nabi ingin dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad itu pernah jalan dalam kitab Khosais Kubro.
Ketika jalan beliau tuh mendengar ada suara bagus. Enak. Suara tadi mengatakan Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Suara siapa? Enak bener. Wahai Anas, beliau dengan Sayyidina Anas. Wahai Anas, coba kamu cek suara itu dari mana? Dicari, ternyata sumber suaranya dari gua. Ketika beliau masuk ada orang itu pakai baju putih. Orangnya itu ganteng. Saking gantengnya ngelihat saja itu matanya tuh bisa keseliu. Saking gantengnya itu. Bajunya bagus. Kemudian minyak wanginya wangi. Angkat tangan. Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Beliau nangis. Ya Allah, pengen jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Maka orang tadi bilang, kamu siapa? Saya Anas, utusannya Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada nabimu, di sini saya Nabi Ilyas pengen jumpa dengan dia. Jadi Nabi Ilyas saja itu punya amalan pengen jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini nggak pernah pengen, nggak pernah terbayang. Sampai sekarang pun belum pengen, tapi Allah jadikan umat Nabi Muhammad gratis, tis, mulai lahir nyeprot dari perutnya ibu, sudah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita syukur nama badan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya Nabi Muhammad itu kenapa kok dicari-cari? Karena nyari pahala itu gampang. Orang itu mau hadir majelis maulidan begini, hadir majelis bayan, majelis pengajian siapa, Pak Yai siapa, Gus siapa, pengen hadir majelis saja. Nabi SAW beliau bersabda, man intaqala liyata'allama ghufira lahu ma qabla ayyaktua. Barang siapa dia bergerak untuk mendatangi majelis ilmu, majelis pengajian, apa taklim atau Quran, sebelum dia melangkahkan kakinya yang pertama, Allah sudah rontokkan semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebelum dia melangkahkan kakinya, maka yang duduk di sini sudah bersih, semua dosanya sudah mirip bayi. Kalau doa makbul semua insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bani Israel zaman dulu, kalau tobat tuh harus bunuh diri. Kalau Nabi Muhammad, kita ini umat Muhammad, tobat tuh gampang. Barang siapa yang mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan 3 kalimat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. 3 aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. 3 kata diucapkan cuma setengah menit. Nabi bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa akan datang dihapus semua. Jadi umat Nabi Muhammad tuh enak. Ngapus dosa gak perlu kesel, cukup menggerakkan mulut 1/4 menit. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wes, gak dituso. Maksiat lagi. Kan udah bersih. Kecepatan jadi wali kan gak enak juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyari pahala itu gampang. Nabi mengatakan kalau orang itu dengar azan, asyhadu alla Allahu akbar, Allahu akbar. Ada masjid itu, masjid pelem itu, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu doang. Nabi mengatakan setiap huruf fa inna lakunna bi kulli harfin alfi darajah. Setiap kalian kalau jawab, sabda Nabi ini, jawab azan per hurufnya, per huruf Allah ganti, Allah berikan kepada dia 1 juta derajat.
Allahu Akbar, alif, lam, akbar. Allahu Akbar, alif, lam, ha. Baru Allah saja sudah 5 juta. Masya Allah. Makanya kalau azan diam sementara, setelah azan jawab sudah jadi wali. Insya Allah diamalkan semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua para nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad ini. Dunia itu umurnya panjang, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 6.000 tahun sekian. Atau 5.000 sekian tahun atau nggak tahu berapa tahun. Tapi yang ngisi surga 2/3-nya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, sampai Nabi Isa itu ngisi surga cuma 1/3. Nabi Muhammad 2/3 ngisi surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita mengadakan syukuran. Kita sudah sering syukuran khitanan, sudah sering syukuran bikin toko, sudah sering syukuran nikahan, sudah sering syukuran macam-macam bikin dealer. Hari ini kita syukuran dengan kelahiran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, nabi kita itu nabi yang paling tampan seluruh dunia. Kalau orang itu melihat Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf, motong tangannya gak terasa. Nabi Yusuf lewat pasar itu orang lihat, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Nabi Yusuf itu kalau lewat pasar jual beli berhenti, orang nonton Nabi Yusuf, saking lamanya, saking nikmatnya itu sampai matanya nggak bisa kedip. Nabi Yusuf itu motong tangan nggak terasa. Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu. Orang itu kalau sudah melihat Nabi, saking cintanya mereka dengan Nabi, sampai mengorbankan lehernya untuk Nabi pun nggak terasa. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu banyak sahabat mereka mengatakan, Ya Allah, Allahumma khudh basari fala ara ba'da Nabi Muhammad abada. Ya Allah, mata saya ini butakan aja ya Allah. Hidup gak ngelihat Nabi gak enak, mending buta aja ya Allah. Sekian banyak sahabat matanya itu buta. Karena doa kepada Allah gak enak, kok hidup gak ngelihat Nabi itu gak enak. Ada lagi ketika Nabi Muhammad itu wafat, ada sahabat itu gak kuat berdiri. Maka dia mengatakan, Allahumma qbid ruhi. Ya Allah, sudah ya Allah, cabut nyawa saya ya Allah. Hidup tanpa Nabi Muhammad gak enak ya Allah. Allah wafatkan seketika. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi yang tampannya itu luar biasa. Sampai orang-orang Arab itu musuhi Nabi itu bingung. Yang dimusuhi kalau orangnya jelek kan gampang. Ini orangnya kan ganteng. Arti musuh kan agak susah Pak. Sudah ganteng, akhlaknya baik. Akhirnya mereka itu datang kepada seseorang namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu orang yang paling pandai ngomong, paling pandai bayan, paling pandai pidato, paling pandai bikin syair. Saking pinternya dia, kalau ada bunga desa, perempuan yang tercantik di desa itu, dia jelek-jelekkan perempuan tadi, maka perempuan yang cantik itu gara-gara dia jelek-jelekkan dengan bahasa yang indah, sampai satu kampung itu melihat perempuan tadi seperti melihat genderuwo. Saking pinternya ngomong itu. Kalau ada orang itu ganteng sampai offset gantengnya itu. Dilekkan oleh Hasan bin Sabit tadi. Saking pinternya ngomong itu. Maka orang-orang lihat laki-laki ganteng tadi bisa mukok, bisa mutah saking jijiknya ngelihat dia. Saking pinternya Hasan bin Sabit.
Maka orang-orang datang, wahai Hasan bin Sabit, ini musuh kami ini Muhammad ini wangil dikalahkan, gantengnya itu kelebihan. Saking gantengnya Nabi Muhammad tuh orang mau ngamuk aja nggak tega, enak ngelihat wajahnya. Akhirnya bagaimana? Hasan bin Sabit bilang, Cil, mana orangnya? Kalau saya menemukan kekurangan dia sebesar lobang semut, akan saya besar-besarkan kekurangan tadi sehingga lebih besar daripada gunung Uhud, gunung Lawu. Mana Muhammad itu mana? Maka diajak ke masjid sama orang kafir itu. Dulu, Muhammad dulu. Nabi Muhammad itu sedang jalan. Ketika makin dekat, maka wajahnya itu makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Lamma ra'aitu anwarahu syata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni surati falastu anzurahu illa ala qadari ruhum minan nur fil jismi minal qamari ka khilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri. Dia itu pengen misoi Nabi. Ketika Nabi itu makin dekat, makin tampak itu gantengnya, makin tampak, tangan dia nggak kuat, ditutupkan di matanya. Lamma ra'aitu anwarahu syata'at. Ketika saya melihat cahaya Muhammad itu makin dekat, saya nggak kuat. Saya tutup mata saya ngelirik dari bolongan jari ini. Karena kalau mata saya paksakan untuk melihat ketampannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mata saya nggak akan mampu, bisa rusak, bahkan bisa buta sekalian seketika itu juga saking tampannya wajah Nabi. Jadi Nabi kita itu gantengnya luar biasa. Maka datang ke Madinah, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, emak-emak, mbok-mbok keluar semua dari Madinah. Bareng-bareng melantunkan syair. Syairnya gimana? Bareng-bareng. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama kepada kami di siang bolong. Bulan itu terbitnya malam. Tapi Nabi datang ke Madinah itu di siang hari. Maka ada bulan purnama terbitnya di pagi hari. Saking indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi datang, kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, bumi ini tidak pernah lebih terang melebihi ketika Nabi datang ke Madinah. Itu matahari sampai malu untuk menyinarkan cahayanya. Saking tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW itu sudah tampan, terus suaranya bagus. Orang itu kadang-kadang suaranya bagus, tapi mukanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Welek. Kadang-kadang mukanya itu tampan, tapi suaranya mirip geraji mesin. Kalau Nabi itu wajahnya tampan, suaranya enak. Saking enaknya beliau, kalau beliau sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang itu dengarkan enak. Nabi Allahu Akbar, rukuk, sujud. Sampai beliau salam, itu banyak orang masih berdiri. Ngelamun saking enaknya. Makanya kalau Nabi imam itu kadang 1 juz, 2 juz gak capek. Imamnya enak. Makanya kalau imam suaranya gak terlalu enak, ya tahu diri, jangan panjang-panjang. Udah suaranya gak enak, sholatnya itu panjang itu. Akhirnya itu namanya menyiksa para pendengarnya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sudah saking enaknya suaranya, itu musuh-musuhnya beliau Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai terpaksa dengarkan tadarusannya Nabi. Kalau malam beliau tahajud,
Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nabi tahajud suaranya enak. Maka di pintu-pintu itu, di jendela-jendela itu orang-orang kafir nguping. Wih, enak suaranya Muhammad. Mulai isak nguping itu sampai subuh. Jadi orang kafir zaman dulu tuh dengarkan Quran itu seneng sampai subuh. Kalau orang Islam sekarang dengarkan Quran tuh kadang-kadang nggak patek seneng. Dengarkan enak. Kan gelap gulita itu. Sampai pernah Abu Jahal tuh mundur-mundur keenakan itu. Nabrak kepalanya Abu Lahab tuh. Deal. Loh kamu siapa? Abu Jahal. Loh kamu? Abu Lahab. Kamu kok di sini kenapa? Saya ngawasi Muhammad. Oh saya juga. Oh saya juga. Jadi saking enak musuh-musuhnya pun terpaksa jatuh cinta. Orang itu kadang saking jeleknya, teman-temannya pun terpaksa sakit hati dengan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah suaranya enak, keringetnya wangi. Orang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, jangan mandi 3 hari. Insya Allah suaminya kelepek-kelepek. Nabi Muhammad tuh keringetnya wangi. Maka kalau beliau tidur, itu banyak sahabat ambil sendok, bahkan ambil gelas, di kakinya Nabi itu diambil keringetnya. Karena keringetnya Nabi itu jernih, mirip mutiara, dan wanginya lebih wangi atyaba minal miski rihan. Wangi itu melebihi minyak misik. Jadi kalau kena baju keringetnya Nabi, kena baju kita, wanginya enggak hilang sampai sebulan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya ganteng, suaranya bagus, keringetnya wangi, orangnya lembutnya luar biasa. Jadi Nabi itu kalau ada Nabi duduk, itu cewek-cewek, perempuan-perempuan, ibu-ibu itu masih berani ngomong, masih rame gitu. Ketika Sayyidina Umar datang, orang-orang perempuan itu pada diam semua. Sayyidina Umar orangnya galak. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hei para wanita, Nabi di sini kamu guyon. Saya datang kamu malah diam, gak adab dengan Nabi kamu. Masa dengan saya takut, dengan Nabi gak takut? Maka wanita-wanita tadi jawab, ibu-ibu, bedo, Nabi lembut, kamu kasar, jahat kamu. Jadi Nabi Muhammad itu saking baiknya, kalau beliau datang itu orang-orang masih berani guyon. Saking baiknya akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah akhlaknya baik, pemberani. Orang itu kadang-kadang kalau lembut lemah, lemah lembut. Kan lemah, kalau lembut itu lemah, gak berani gitu. Nabi Muhammad itu pemberani. Sampai suatu ketika di Madinah itu terdengar ada suara serangan musuh itu. Suara kaki kuda itu duduk, 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 duduk. Maka jagoan-jagoan Madinah ngambil kudanya semua. Sayyidina Umar ngambil kuda, Khalid bin Walid ngambil kuda, Sayyidina Ali ngambil kuda. Ketika mereka ngebut keluar Madinah pengen nyari musuhnya itu, ternyata Nabi itu sudah dari luar Madinah. Hei Umar, Ali balik, terlambat kamu, duluan saya tadi. Jadi Nabi ada orang dengar suara serangan tuh langsung loncat ke kuda, langsung keluar, langsung balik lagi lebih cepat daripada seluruh orang di Madinah. Itu Nabi kita. Jadi Nabi kita masih ganteng, laki-laki sejati, kuat, suaranya bagus, keringatnya wangi. Masya Allah. Nabi ini sinten niku? Nabi kita. Makanya maulid Nabi itu adalah nyukuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu, orang yang hadir maulid seperti ini saja, itu pahalanya begitu besar. Dalam I'anatul Thalibin itu ada preman. Bukan hanya preman, mbahnya para preman. Seluruh kemaksiatan mulai inisial A sampai Z sudah semua. A, ambung-ambungan, ngambung bojone tonggo. Lengkap itu. B, bacok-bacokan, C, cakar-cakaran, semua sudah. Saking jeleknya itu, waktu mati bapaknya, ibunya gak ada yang mau nyolati. Mayatnya diambil, dibuang di tempat sampah. Sepreman-premannya orang pelem, kalau mati insya Allah istrinya masih nangis.
Lah ini preman sampai istrinya pun gak nangis, mati. Alhamdulillah, biar gak tambah dosa nih. Dibuang, gak diurus jenazahnya, gak dimandikan, gak disolati. Ketika 5 hari setelah itu terdengar dari langit itu suara. Suaranya gimana? Ishadu janazata waliyin min awliyai fa innahu azizun indi. Hei ahli kampung, pelem gitu. Itu ada waliku dibuang di tempat sampah, kalian urus. Bangun orang itu malam-malam jam 12. Datangi itu pemuda yang di tempat sampah tadi. Yang dibuang di tempat sampah itu ternyata badannya wangi, wajahnya seger seperti belum mati. Dimandikan, disolati. Setelah disolati Pak Kiainya, Pak Mudinnya itu tanya, orang-orang kampung, saya tanya, siapa yang tahu orang ini berbuat baik? Laki-laki, tahu? Enggak tahu. Kalau buruknya kami tahu semua, kalau baiknya enggak tahu. Ibu-ibu biasanya kan pinter julid, tahu enggak? Enggak tahu. Jadi semua orang itu enggak ada yang tahu kebaikan dia, satu pun. Akhirnya Pak Yainya bingung, ini kok wali dari mana ya? Perasaannya itu wakal. Malam mimpi ketemu orang tadi di surga. Maka Pak Yainya bilang, Kang, kamu itu kan premannya preman, mbahnya para preman kamu itu. Kok bisa masuk surga, amalanmu itu apa? Sholatmu lo gak patah istiqomah, gak patah jelas, zikirmu apa meneh, kaji kalau di duit. Apa kelebihanmu itu? Maka orang tadi bilang, saya itu Pak, ketika datang bulan Mulut, Rabiul Awal ini, maka saya itu potong rambut, rambutnya kan panjang preman, masa pendek kurang gaul. Potong rambutnya kan panjang, ketika Rabiul Awal saya rapikan rambut saya. Kuku saya itu panjang-panjang 5 cm, saya potong. Namanya preman tuh kadang-kadang gak mandi, biar keringetnya itu bikin orang semaput. Khusus Rabiul Awal saya mandi. Khusus bulan Mulut mandi. Kemudian saya itu punya uang, saya belikan baju baru. Habis itu saya itu nyari nasi bungkus 5, 6. Ada musafir, orang-orang yang lewat saya kasih. Kemudian saya mengatakan, ya Allah, saya ini nakal, sholat saya jelek, dzikir saya jelek, ilmu saya kurang, puasa saya bolong-bolong, semua kebaikan saya itu enggak ada ya Allah. Tapi saya itu seneng dengan nabimu ini. Maka bulan Maulid ini saya memperingati Maulid Nabi ya Allah. Buktinya saya potong rambut, saya ganti baju, saya potong kuku, saya pakai minyak wangi, saya beli nasi pecel, saya bagi kepada orang-orang yang lewat. Maka ketika dia mati, kata dia, saya mati itu diseret malaikat ke neraka. Maka Allah berfirman, hei malaikatku, hentikan siksa untuk dia. Semua dosa-dosanya saya ampuni karena dia menghormati dan menghargai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau maulidan itu kita harus syukur, insya Allah kita maulidan di sini preman saja, premannya preman saja yang enggak pernah berbuat baik. Gara-gara maulidan Allah ampuni dosa. Apalagi kita insya Allah orang soleh-solehah semuanya. Insya Allah yang hadir di majelis ini akan melihat pahalanya di surga dengan sempurna. Di dunianya juga digampangkan segampang-gampangnya. Uangnya tambah banyak, anaknya tambah soleh-solehah. Nyenengkan dunia, nyenengkan akhirat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan Fatihah bersama-sama, doa bersama-sama. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah, dengan berkahnya acara Maulid Nabi ini ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Berilah rezeki kepada kami yang banyak, yang halal, yang cepat, yang barokah ya Allah. Ya Allah, hutang-hutang kami ya Allah bayarkanlah ya Allah.
longgarkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, tambahlah iman kami ya Allah, tambahlah ihsan kami ya Allah, tambahlah kebaikan kami ya Allah, tambahlah ibadah kami ya Allah. Kampung kami Pelem ini ya Allah, jadikan kampung seperti Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Laki-lakinya seperti laki-lakinya sahabat, perempuannya begitu juga. Anak-anaknya anak-anak yang soleh, yang solehah ya Allah. Yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, yang menjadi asbab hidayah di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Semua umurnya panjang, anak-anaknya, laki-lakinya, perempuannya juga panjang-panjang semua umurnya. Orang tuanya juga panjang umurnya, saudaranya juga panjang umurnya, ibunya juga panjang umurnya, istrinya juga panjang umurnya, panjang yang barokah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambahkanlah ya Allah, jangan kau kurangi. Muliakanlah, jangan kau hinakan kami ya Allah. Tutupilah aib kami, jangan kau buka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah kami di akhirat. Nas'alukal afiyah, dawamal afiyah, syukran al afiyah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi Mawidah Hasanah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan Panjenengan Pondok Pesantren Ahmad As-Soti Syekh Tebro. Mudah-mudahan bermanfaat kita dan kita niat amal insyaallah. Bapak Ibu hormati, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami selaku membawa acara ada kurang lebihnya minta maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan Ya Rasulullah